Bab 57. Gagal nggak ya? Kenan dan Katie tidur di bawah selimut yang sama. Dengan alas tikar di atas lantai kayu yang dibuat panggung. Dalam keheningan malam itu, keduanya saling membelakangi. Katie teringat kejadian sebelumnya. Saat Kenan masuk dan menciumnya di muka umum. Wajah gadis langsung memerah. GGH. Apa ini? Begini sajakah? Tidak terjadi apa-apakah? Tadi kan sudah sangat bersemangat menciumku. Sekarang kenapa malah memunggungiku? Batin Katie sedikit menoleh pada Kenan lalu kembali lagi. Membenarnya posisi tidur yang nyaman. Katie mencoba memejamkan matanya, namun tidak bisa tertidur juga. Kaki beberapa kali ia gesek-gesekkan satu sama lain. Ken yang merasakan Katie begitu gelisah menoleh. Cet, dek, jantung Katie berdetak kencang. Duh, Om Ken memanggil gimana nih? Batinnya mematung saking tegang dan gugupnya. Cet, kamu belum tidur kan? Aku pura-pura tidur ajalah. Mana tahu entar dia nyium aku. Pikir Katie lagi memejamkan matanya. Cet, Kenan semakin mendekat. Menyentuh lengan Katie. Cet, Katie, ada kecoa di rambutmu. Katie langsung membuka matanya. Bergegas bangun dan berteriak. Wah, Om Ken, singkirkan. Singkirkan dari rambutku. Jerit Katie mengacak rambutnya sendiri histeris. Hingga matanya menangkap basah Kenan yang tertawa geli. Om, hahaha. Abis dipanggil bukannya nyahut malah ngapain sih? Pura-pura tidur lagi. Protes Kenan. Katie memanyunkan mulutnya. Lagian Om juga ngapain sih manggil malam-malam kayak gini? Kesal Katie. Kenan membuang nafasnya. Kamu ngerasa panas nggak sih? Panas. Om kali yang mesum. Makanya panas. Ketus Katie masih kesal. Ken memicingkan sebelah matanya. Katie terdiam. Memang dia merasakan hawa di kamar itu cukup panas. Padahal di tengah sawah. Iya Om, panas. Katie mengibaskan tangannya di sekitar mukanya. Kan udah ku bilang. Kenapa ya? Kenan mengedarkan matanya berkeliling. Katie pun ikut-ikutan. Ken melihat ada asap yang mengepul di bawah lantai kayu di sisi dekat pintu masuk. Ken beranjak mendekat. Wih, lantai sini panas. Apaan sih ini? Kenan mengintip dari sela-sela celah lantai kayu. Ada bara yang menyala di bawah sana. Astaga! Seru Ken terlonjak kaget. Ada apa Om? Katie mendekat. Gila, pantas saja panas. Di bawah sana ada bara. Hah, kok bisa? Apa mereka mau memanggang kita hidup-hidup? Om, aku nggak mau mati. Rengek Katie sedikit gelisah. Ken menatap wajah Katie yang memelas itu terlihat begitu menggemaskan. Cek, sialan, umpatnya. Ken mencoba membuka pintu. Tapi pintu tampak tak bergeming meski dia terus mengguncangkannya berulang kali. Cih, mereka menguncinya dari luar. Geram Kenan. Om, apa kita akan mati? Di sini panas sekali. Ken memejamkan matanya. Dia cukup tahu maksud adanya bara di bawah lantai kayu itu. Agar mereka kepanasan dan membuka baju. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Duduk di tengah sana. Titah Ken menunjuk tengah ruangan. Katie pun menurut. Dasar gila. Gumam Ken kesal melihat ke pintu keluar. Kenan duduk agak jauh dari Katie, gadis itu sudah kebingungan saking panasnya. Ken hanya memperhatikan saja. Sementara di luar ruangan khusus itu, para tetua dan tetangga sibuk menjaga bara di bawah ruangan panggung itu tetap menyala. Hei, bagaimana? Apakah mereka sudah kepanasan? Sebentar biar ku intip. Bibi Gati mengintip dengan menaiki tangga yang sengaja dipasang. Di samping bangunan yang terdiri dari kayu jati itu. Bibi Gati mengintip di celah di bawah plafon. Dia lalu turun dengan hati-hati. Hei, tambah baranya. Mereka bahkan duduk berjauhan. Bisik Bibi Gati. Apa? Jadi mereka tidak melakukan apapun. Duduk berjauhan. Bagaimana aku bisa punya cucu kalau begitu? Makyun menambah bara di bawah lantai panggung. Kembali ke situasi di dalam kamar yang panas. Om, aku sudah tidak tahan. Panas sekali. Seru Katie. Mencoba membuka bajunya. Mata Ken melebar. Tunggu Chet. Jangan dibuka. Terlambat Katie asal melemparkan bajunya. Dan hanya memakai bra dan celana jeans yang tadi dia pakai. Kenan langsung beranjak mendekati Katie, menarik selimut dan melilitkan pada tubuh Katie. Panas Om. Rengek Katie. Mencoba melepas selimut yang membungkus tubuhnya. Diam Katie. Diam.
Ken kewalahan juga menghadapi istri kecilnya yang memberontak. Ken memeluk tubuh gadis itu dari belakang. Diam, jangan bergerak. Wajah Katie memerah. Antara panas suhu ruangan dan panas di dalam tubuhnya. Katie terdiam. Tak memberontak dalam pelukan Kenan. Nafas hangat Ken terhembus di telinga Katie. Jantungnya terpompa kuat. Dadanya naik turun. Kobaran di dalam diri Katie makin besar. Duh, bagaimana ini? Aku jadi ingin nyium Om Ken. Nggak kuat, pikir Katie dengan wajah yang semakin merah. Gati yang mengintip kembali memberi instruksi dengan bisikan. Singkirkan baranya. Sekarang buat mereka kedinginan. Apa? Jangan labil dong. Gadis itu sudah melepas pakaiannya. Sekarang Ken sedang membungkusnya dengan selimut dan memeluk. Sekarang buat mereka kedinginan. Singkirkan baranya. Astaga. Mau punya cucu saja serepot ini. Sambil menyingkir bara, di lokasi lain di waktu yang berbeda. Kayla dan Gara berkendara di jalan yang sedikit ramai. Dari plat nomor yang tertera pada setiap kendaraan yang melintas atau menyalip, itu adalah kendaraan dari luar daerah. Bisa dipastikan mereka adalah pelancong. Kai membuka kaca jendela pada pintu di samping jok depan di mana dia duduk. Mengeluarkan tangan dan kepalanya bersandar di sana. Menikmati semilir angin yang menerpa. Kai memejamkan matanya, mengulas senyum merasai setiap belayan lembut angin yang menyentuh pori-pori kulitnya. Gara yang sedang menyetir melirik melalui ekor matanya tersenyum simpul. Mobil itu berhenti di sebuah villa di pegunungan yang dingin dan asri. Kai keluar dari mobil dan menutup pintunya. Matanya mengedar di setiap sudut villa yang berada di tempat yang paling tinggi dan jauh dari keramaian. Kai menatap Gara yang berjalan mendekat. Sewaan atau salah satu milikmu juga? Menurutmu? Gara balik bertanya dengan senyuman di wajahnya. Gara menggandeng Kai memasuki villa. Di sana mereka langsung makan. Karena memang belum makan dari perjalanan yang jauh. Selepas makan, Gara membawa Kai ke balkon di kamar atas. Dari sana tampak pemandangan alam yang indah. Kalau pagi menjelang pemandangan dari sini akan sangat bagus. Jelas Gara memeluk tubuh Kayla dari belakang. Menumpukan dagunya pada pundak wanita itu. Oh, ya, apa kita akan menginap di sini malam ini? Bagaimana menurutmu? Itu tidak buruk. Kai menolehkan wajahnya ke arah Gara. Pria itu menyambutnya dengan sesapan di bibir Kayla. Hingga mereka saling menyesap dan membelit lidah. Mata Gara terbuka, melirik kerah pepohonan di bawah sana. Tangan kanannya meraih pistol di balik punggungnya yang terselip di belakang celana. Gara mengarahkan pistol ke arah pepohonan di mana di sana ada salah satu dari orang Daniel yang mengikuti. Dengan tatapan dingin Gara menembaknya. DOORR. Kai terperangah melepas panggutan. Menatap Gara dengan pandangan cemas. Kai melihat pistol di tangan pria itu. Kau yang menembak. Gara tersenyum tipis. Ada binatang liar di bawah sana. Sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Kai masih menatap Gara curiga. Apa kau mau belajar menembak? Tawar Gara. Ini sangat berguna di saat genting. Bab 58. Belajar menembak. Kiem. Ini akan sangat berguna di saat genting. Kai terdiam menatap wajah pria dingin di depan wajahnya. Apa itu akan membuatku jadi pembunuh? Gara tersenyum geli. Apa kau tahu polisi, tentara dan sejenisnya? Mereka juga ahli menembak. Dan mereka tidak sembarang membunuh. Gara mengusap bibir basah Kayla dengan tangannya yang memegang pistol. Mata pria itu terus berpusat di sana. Semua itu bergantung pada hati nurani masing-masing. Juga etikatnya. Gara melumat abis bibir Kayla yang menggoda gairahnya. Mengeratkan tangan kirinya yang memeluk pinggang Kayla. Tangan kanannya yang masih memegang pistol itu menekan tengkuk gadisnya. Memperdalam ciumannya. Gara membuka matanya lagi. Melirik kecil kerimbunan di bawah sana. Tangan kirinya berpindah dari pinggang gadisnya bergeser ke saku celana. Mengambil peredam yang sempat dia simpan. Lalu memasangnya pada pistol yang dia bawa di balik punggung Kai. Tanpa melepas panggutannya, Gara mengarahkan moncong pistol ke titik yang dia curigai bersembunyi anak buah ayahnya. Satu persatu, peluru kaliber 11 mm keluar dari mulutnya melesat menembus udara dan mengenai jantung satu. Dua, tiga, bruk, tumbang, menyisakan satu orang saja. Gara sengaja tidak membunuhnya.
hanya mengacungkan pistol, mengancam. Orang asing itu berlari menyeret beberapa temannya yang telah tertembak ke dalam mobil dan pergi menjauh. Gara melepas panggutannya, tersenyum setelah menyelipkan pistol berperedam di balik punggungnya. Bagaimana? Mau belajar menembak? Baiklah. Gara membawa Kayla ke sebuah tempat khusus menembak di areal villa itu. Gara memasangkan peredam di telinga Kayla. Tangan Kayla sudah memegang pistol. Gara berdiri memutari tubuh Kayla. Kepala Gara menunduk. Kakinya dia tempatkan di sela-sela kaki Kai. Lebarkan jarak kakimu. Gara menggeser kakinya ke kiri dan ke kanan. Hingga kaki-kaki Kai berjarak seperti yang dia inginkan. Ya bagus. Segini. Gara mengambil langkah lagi bergeser di samping Kai. Tangan Gara meluruskan tangan Kai yang memegang pistol. Moncong pistol dan pandangan matamu lurus sejalan. Dan pusatkan pada bidikan di sana. Cara menggenggam pistol seperti ini. Gara membenarkan tangan Kayla. Kayla hanya menurut saja. Sekarang, tarik pelatuknya. Kayla menarik pelatuk pistol. DOORR. Peluru Kayla berada di luar lingkaran target. Hanya nyaris di tepian lingkaran. Wajah Kai tampak kecewa. Gara mengulas senyumnya. Gara membenarkan lagi tangan Kayla. Tembak. Kayla menarik pelatuk. Dor. Kini tembakan Kayla berada di dalam lingkaran target. Bagus. Gara mengumbar senyum puas. Coba lagi. Kai menarik lagi pelatuknya. DOORR. Mendekati titik lingkaran lagi. DOORR. Masih sama. Ucap Gara. Sepertinya kamu masih kurang fokus. Gara berdiri di belakang Kayla. Mengambil peredam yang terpasang melemparkannya sembarang. Kedua tangannya ikut memegangi pistol yang Kai pegang. Pria itu menempelkan pipinya ke pipi Kayla. Mata Gara memejam sebelah. Perhatikan. Gara mulai menembak. Dor. Tembakan Gara tepat mengenai titik pusat sasaran. Kayla tercengang. Bagaimana bisa? Tanyanya takjub. Fokuslah. Tangan Gara turun berpindah ke pinggang Kayla. Sejajarkan pinggangmu. Lebih fokuslah. Tangan Gara masuk ke dalam baju Kayla. Merayap semakin ke atas. Tembak. Kai menembak. Bersamaan dengan tangan Gara yang meremas sebelah dada Kayla. Mulut Kayla refleks terbuka merasakan remasan tangan Gara di bagian dadanya itu. Gara, apa yang kau lakukan? Kau membuatku tidak fokus. Protes Kai menoleh ke arah Gara. Oh ya, Gara menurunkan tangannya. Lihatlah. Gara menunjuk ke arah sasaran. Kayla melihat pelurunya melobangi tepat di titik target. Kai terkejut. Bagaimana bisa? Coba sekali lagi. Kondisikan tanganmu Gara. Tanganku terkondisikan dengan sangat baik. Jangan meremas dadaku lagi. Pinta Kai dengan mata yang semakin berkabut. Merasakan tangan Gara yang semakin nakal. Bagaimana kalau di sini? Tangan Gara menelusup ke dalam celana Kai. Bermain-main dengan bagian sensitifnya. Mulut Kai terbuka. Merasakan kegelian di sekitar sana. Gara mengulas senyum. Tembak. Kai menarik pelatuknya. Peluru Kai melesat jauh dan tepat mengenai titik sasaran. Kayla serasa lemas. Gara sangat lihai memainkan bagian sensitifnya. Mulut Kai terbuka lebar. Hentikan Gara. Kamu sangat hebat menembak dalam keadaan begini. Bisik Gara tersenyum nakal. Lihatlah tepat sasaran lagi. Basah. Bisik Gara menggigit telinga Kai. Menggulungnya sesaat. Kai memejamkan matanya. Mulutnya terbuka lagi. Gara menarik tangannya dari dalam celana Kai. Gara sedikit mundur. Dan bergeser ke samping menatap wajah Kayla yang pasrah menggemaskan. Kai mengatur nafasnya. Melirik tajam pada Gara. Kai merasa marah. Gara mempermainkannya seperti itu. Di tempat terbuka lagi. Walau memang tak ada orang di sana. Hanya ada mereka berdua. Tetap saja Kai merasa kesal. Kayla menodongkan pistol ke wajah Gara. Terlihat Kai marah. Gara tersenyum menunjuk dada. Di sini. Letak jantungku. Jika kau tembak, aku akan langsung mati. Ucap Gara. Dia menarik pistol dengan tangan Kai yang masih menggenggam pistol itu. Menuntunnya tepat di jantung. Tembak. Kai menggigit bibir bawahnya. Menatap nanar pada pria di depannya. Kembali ke situasi Ken dan Katie. Kenapa sekarang jadi dingin? Ken terdiam. Mungkin mereka mematikan baranya. Tapi ini terlalu dingin. Ken mengeratkan pelukannya. Masih dingin. Lebih hangat.
Wajah Katie memerah sampai ke telinganya. Apa yang terjadi tadi sore? Kau menghilang. Lalu tiba-tiba berada di rumah ibu. Tanya Kenan. Nafas hangatnya menerpa pipi dan telinga Katie. Wajah Cathy semakin memerah. Om yang meninggalkanku. Maaf. Lirih Ken. Kamu kemana? Aku mencarimu ke sana kemari. Tapi tidak ketemu. Malah tiba-tiba berada di rumah. Hang waktu itu. Pak Isa membawaku ke WC umum. Dia ingat aku mencarinya tadi. Ucap Katie pelan. Lalu, Pak Isa juga mengajakku menonton pertunjukan. Anak Pak Isa ternyata juga salah satu pemainnya. Lalu menarikku serta menenari. Kami dapat banyak tips. Katie terkekeh kecil. Kenan mengeratkan lagi pelukannya. Apa anak Pak Isa lelaki? Apa dia tampan? Masih sangat muda. Sepertinya seumuran denganku. Ken semakin mengeratkan pelukannya. Namanya Seto. Aku tidak tanya. Dia sangat kuat. Tubuhnya juga bagus. Aku tidak tanya. Ketus Kenan. Dia bahkan kuat memanggul tubuhku. Katie tak sempat melanjutkan ucapannya. Kenan sudah memutar tubuh dan menjatuhkan tubuh Katie ke lantai kayu. Mengukung tubuh istri kecilnya. Dada Katie naik turun. Menatap wajah Kenan yang hanya beberapa senti dari wajahnya. Om, jangan memanggilku. Om, mata Katie melebar. Jangan memanggil Om. Apa maksudnya? Kalau tidak memanggil Om, aku harus memanggilnya apa? Pikir Katie dengan wajah memerah. Ken semakin mendekatkan wajahnya. Menyatukan bibirnya dengan benda kenyal milik gadis yang berada di bawah tubuhnya. Ark. Om Ken menciumku. Apakah aku sedang bermimpi? Jika benar mimpi, ini mimpi yang indah sekali. Batin Katie berbalik menggulung mulut Kenan. Sepertinya sebentar lagi, mereka sudah berciuman. Benarkah? Minggir. Aku juga mau lihat. Kenan sudah menindihnya. Minggirlah. Aku juga mau lihat. Wah, jika seperti ini aku bakal beneran menimang cucu. Jangan berisik. Suara bisik-bisik di luar ruangan itu terdengar jelas walau samar di dalam kamar Kenan dan Katie. Pria matang itu melepas panggutannya. Menatap wajah Katie yang memerah. Sepertinya satu RT sedang mengintip kita. Berisik sekali. Ucap Kenan berbisik pelan. Mukanya juga memerah. Wajah Katie makin memerah. Katie membuka mulutnya hendak bersuara. Jari Kenan sudah menempel di bibir lembab Katie. Hei. Berikan mereka privasi. Besok kita tanyakan pada gadis kecil itu. Dia polos. Pasti dia akan menjawab dengan jujur. Suara bisikan di luar terdengar lagi. Lalu diikuti suara langkah pelan yang semakin menjauh. Kenan menatap Katie lagi. Dia tersenyum geli. Moodku hilang. Mau jalan-jalan keluar? Ajak Kenan.